Memang itu bagus banget, enak banget. Tapi kalau di rumah ada air hangat ya, ngerebus dulu, itu boleh juga teman-teman ya. Tapi sebaiknya jangan terlalu sering teman-teman. Kenapa? Takutnya gasnya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Chandra hadir untuk Anda, yaitu di informasi-informasi atau literasi yang luar biasa. Asik kan? Asik dong. Baik teman-teman ya, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, beberapa waktu lalu ya Chandra memberikan sebuah tema terkait dengan kebiasaan orang Jepang dari pagi sampai malam. Ternyata penontonnya luar biasa banyak sekali ya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah komen ya. Oke. Nah, hari ini Chandra mau memberikan informasi kepada kalian terkait literasi 6 kebiasaan orang Jepang yang bikin bahagia dan insya Allah bikin panjang umur. Nah, apa saja itu teman-teman? Langsung aja kita saksikan. Iya, yang pertama. Baik teman-teman, yang pertama, orang Jepang itu selalu bangun pagi. Nah, zaman dulu teman-teman ya, orang Jepang itu menyembah matahari. Makanya mereka harus rela-relain atau bela-belain bangun pagi. Nah, sekarang sudah mulai berketuhanan teman-teman ya. Jadi mereka kebiasaan bangun pagi itu mereka lakukan sampai sekarang nih teman-teman. Misalkan ya kita sebagai seorang muslim ya, bangun pagi itu memang ya banyak manfaatnya, seperti beberapa waktu lalu Chandra katakan juga ya, kalau pagi hari itu ada istilahnya rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat-malaikat Allah, atau mungkin ada sesuatu yang sehat lah ya di pagi hari yang dibagikan, dan kita tidak akan dapat itu kalau kita itu tertidur. Nah, itu teman-teman ya, nggak ada salahnya kalian tetap bangun pagi ya, jam 4 atau mungkin jam 3, dikir dulu, sholat tahajud dulu, baru nanti nunggu subuh dan sebagainya teman-teman. Yang kedua. Yang kedua teman-teman ya, orang Jepang itu adalah suka dengan senam pagi teman-teman. Musiknya itu dari televisi atau mungkin dari radio yang ada di Jepang sana teman-teman. Nah, kalau dulu teman-teman ya, memang radio-radio di Indonesia juga suka atau ada yang menyetel lagu-lagu senam teman-teman, atau TV juga ya dulu. Tapi semoga sekarang masih ada teman-teman. Chandra jarang nonton TV sih ya. Jadi gini teman-teman, atau gini teman-teman, kita kan sebenarnya kan sudah ada YouTube ya, atau mungkin YouTube musik ya. Anda bisa setel aja nih senam-senam pagi atau senam-senam yang atau lagu-lagu yang ngebeat dan sebagainya. Anda bisa gerak-gerak sendiri ya dengan gaya terserah Anda ya. Tapi kalau misalnya nih Chandra ingin informasi kepada Anda, kalau mau senam ya dari kepala dulu, kemudian dari tangan, dari badan ya kan, oke, kemudian nanti kakinya juga ya. Jadi semuanya bisa gerak teman-teman. Oke ya, oke dong. Jadi teman-teman usahakan untuk senam pagi ya, asik kan. Nomor 3. Nah, yang ketiga teman-teman ya, orang Jepang itu suka atau punya kebiasaan tuh mandi air hangat teman-teman. Pernah nggak mandi air hangat? Dulu Chandra pernah tuh mandi air hangat di tempat pemandian ya, tempat pemandian air hangat, tapi memang itu ada kayak belerangnya itu teman. Jadi memang itu bagus banget, enak banget. Tapi kalau di rumah ada air hangat ya, ngerebus dulu, itu boleh juga teman-teman ya. Tapi sebaiknya jangan terlalu sering teman-teman. Kenapa? Takutnya gasnya habis. Gasnya habis ya. Masuk pakai dispenser kan nggak lucu ya teman-teman ya. Oke. Ya terserah Anda lah ya, mau mandi air hangat atau mau mandi air dingin, yang penting mandi gitu teman-teman. Oke ya. Nah, tapi kebiasaan orang Jepang itu adalah mandinya air hangat teman-teman. Dan itu biasanya teman-teman, orang Jepang itu mandinya itu spesial banget. Istilahnya dari sabunnya itu dipilih banget ya kan. Air hangatnya itu benar-benar ada ukurannya, maksudnya berapa derajatnya dan sebagainya teman-teman. Nanti teman-teman cari tahu ya. Air hangat yang baik buat mandi itu seperti apa. Yang keempat. Yang keempat teman-teman, orang Jepang itu ternyata suka mendaki gunung teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, buat teman-teman para pecinta alam ya, atau mapala ya, atau mungkin kalau di SMA Chandra itu ada PAMKO. Ya itu bagus teman-teman ya, mendaki gunung. Biasanya teman-teman kalau kita mendaki gunung itu jangan langsung mendaki ya. Itu perlu latihan dulu, latihan jalan kaki dulu, misalnya 1 kilo, nanti 2 kilo, 3 kilo. Nanti kalau udah kondisi badan udah fit banget ya, udah siap banget, baru Anda bisa naik gunung. Itu juga nggak bisa langsung naik ke puncaknya teman-teman ya. Kalau misalnya kamu udah setengah perjalanan ya, harus istirahat dulu, harus pernapasannya harus diatur dulu, harus menyesuaikan dengan situasi atau cuaca atau mungkin kondisi oksigen yang ada di situ. Dan nanti kalau udah siap banget, baru bisa naik ke puncak teman-teman. Dan itu juga ada aturan-aturan tertentu teman-teman ya. Ke puncak itu harus pagi, siang, malam atau bagaimana. Teman-teman harus pelajari ya, gitu teman-teman. Kemarin ada yang komentar teman-teman di YouTube Chandra yang ini, ternyata orang Jepang itu katanya teman-teman ya, memang suka jalan kaki ya, kemana-mana jalan kaki. Jadi bahkan ada yang mengatakan ya teman-teman ya,
orang kaya di Jepang adalah orang yang jalan kaki, teman-teman. Iya, jadi menggunakan kendaraan umum ya, kemana ke kantor ya naik bis ya, atau mungkin jalan kaki dulu baru naik bis atau naik kereta. Nah, kita orang kaya di Indonesia biasanya naik Alphard atau naik mobil atau naik motor gede ya. Di Indonesia agak berkebalikan, teman-teman. Nah, ternyata orang Jepang yang kaya-kaya itu justru malah jalan kaki agar mereka lebih sehat lagi. Yang kelima, teman-teman, ternyata orang Jepang itu selalu makan makanan yang seimbang, teman-teman. Baik karbohidratnya, proteinnya, kemudian dari kacang-kacangannya, teman-teman, dari ikannya, atau dari apapun yang mereka makan, dari nasinya dan segala macam, itu seimbang, teman-teman. Jadi, teman-teman lebih tahu lah ya, seperti apa sih makan makanan yang seimbang ya. Jadi, jangan kebanyakan makan gorengan, tiap hari gorengan terus ya. Akhirnya nggak makan sayur itu. Jadi, mereka antara sayur, antara apa yang dimakan itu seimbang. Jadi, insya Allah sehat banget, teman-teman. Yang keenam, Nah, yang keenam, teman-teman, ternyata mereka itu suka dengan minum matcha, teman-teman. Nah, matcha ini bagus banget, teman-teman ya. Sebuah minuman di Jepang yang Chandra juga belum tahu itu seperti apa, atau mungkin bahan-bahannya seperti apa. Tapi kata beautynesia.id yang Chandra baca artikelnya, itu mereka bagus banget, teman-teman. Atau ternyata minuman itu adalah enak banget dan juga menyehatkan. Oke ya, oke dong. Baik, teman-teman, kalau misalkan Chandra ada kekurangan atau mungkin ada yang lebih tahu, lebih jauh lagi terkait dengan kebiasaan orang Jepang yang baik-baik itu, teman-teman ya, dalam hal ini, nggak ada salahnya tulis di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Saya Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.